Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar materi pada tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Mari kita mulai pelajarannya. Materi yang pertama pada pertemuan ini adalah bertanya. Nah, kira-kira kapan kita bertanya? Terus, kenapa kita bertanya? Dan bagaimana cara bertanya yang benar? Mari kita jawab satu persatu ya. Kita bertanya pada saat kita merasa tidak tahu tentang sesuatu. Kemudian, alasan kita bertanya adalah untuk mendapatkan informasi. Dan untuk bertanya, kita harus menyusun kalimat pertanyaan terlebih dahulu. Tahukah kalian tanaman apa ini? Ya, ini adalah tanaman padi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat pertanyaan yang tujuannya mencari informasi tentang padi. 1. Di daerah apa tanaman padi dapat tumbuh? 2. Bagaimana cara pertumbuhan tanaman padi? 3. Berapa lama proses tanaman padi tumbuh? Nah, itu tadi adalah contoh pertanyaan yang ingin kita tahu tentang tanaman padi. Mudah bukan membuat pertanyaan? Nah, sekarang cobalah lihat di daerah sekitar kalian. Pilihlah salah satu tanaman atau tumbuhan, kemudian buatlah pertanyaan sebanyak yang kalian bisa. Oh iya, kalian tidak perlu menjawab pertanyaan kalian sendiri. Ini hanya untuk latihan kalian saja, agar kalian dapat terbiasa membuat pertanyaan. Ingat ya, tujuan dari bertanya adalah mencari informasi yang belum kita ketahui. Jadi, jangan pernah bertanya sesuatu yang kalian telah tahu jawabannya. Itu namanya mubazir. Sekarang, kita lanjutkan pembahasan mengenai tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sebab, makanan pokok kebanyakan orang Indonesia adalah nasi. Nasi diperoleh dari beras, sedangkan beras didapat dari padi. Sekarang, coba bayangkan, jika semua orang mengkonsumsi nasi, tentunya akan dibutuhkan tanaman padi yang sangat banyak, bukan? Sedangkan tempat atau sawah untuk menanam padi semakin sedikit. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa jadi suatu saat nanti kita akan kekurangan nasi. Atau bisa juga karena membutuhkan tempat menanam padi, para petani kemudian membuat sawah baru dengan cara menebang dan membakar hutan. Kalau hal itu dibiarkan, tentunya akan merusak hutan dan menyebabkan banyak hewan menjadi mati, bukan? Agar kejadian seperti tadi tidak terjadi, kita bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan yang lain. Sesekali kita bisa mengkonsumsi singkong, jagung, atau roti. Tidak harus nasi saja. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, bukan hanya untuk tanaman padi saja, akan tetapi untuk semua hal, agar kebutuhan kita tetap terpenuhi, tetapi lingkungan juga tetap terjaga. Tanaman padi kebanyakan ditanam di daerah dataran rendah. Selain dataran rendah, padi juga dapat ditanam di lingkungan dataran tinggi dan pantai. Mari kita pelajari satu persatu karakteristik ketiga lingkungan tersebut. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan,
di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Berdasarkan pengetahuan kalian, sekarang coba kalian isi tabel berikut ini. Ingat, jangan takut salah ya. Itu tadi semua materi yang ada pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kakak bagi dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.